Nah, kemudian nih, kalau menurut Hafiz, sifat orang Jepang itu gimana? Karakternya orang Jepang. Karakter orang Jepang. Ya. Sebelumnya ya, yang bisa tahu ya, sebelum datang ke Jepang, orangnya kan pendiam, ya katanya pendiam, kerja keras, semangatnya tinggi ya, pendiam ya, katanya pendiam ya. Sebelum datang ke Jepang ya. Nah, setelah datang ke Jepang, setelah bekerja sama di perusahaan ya, sudah tahu karakternya. Oh, begitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minasan semuanya. Ohayo gozaimasu. Back to YouTube channel my Ojak Des Yoroshiku onegaishimasu. Jadi hari ini aku lagi ada di taman ini teh. Nah, sekarang aku ditemenin sama siapa namanya? Halo guys, saya Hafiz. Orang mana? Dari Bandung guys. Oke, jadi hari ini aku bakalan ngonten bareng sama Hafiz. Karena kemarin ada yang komentar katanya coba dong collab sama Jisusei lain gitu kan, biar ceritanya itu lebih beragam gitu kan, tentang gimana sih gitu magang di Jepang gitu atau kerja di Jepang. Ya aku membuat konten ini ya semata-mata buat teman-teman, semoga ada referensi gitu kan buat teman-teman juga yang mau ke Jepang atau kan sekarang lagi persiapan buat ke Jepang gitu kan. Nah, aku mau sharing pengalaman bareng sama Hafiz, dan aku akan nanya-nanya nih tentang seputar pekerjaan di Jepang gitu kan, dan seputar ya dunia kerja di Jepang lah. Aduh, gitu. Siap? Siap. Oke, terima kasih Hafiz. Jadi yang pertama nih aku mau nanya ke Hafiz. Pertama kali datang ke Jepang, kesannya gimana? Pertama kali datang ke Jepang, pertama kali bisa datang ke Jepang, terus ada di bandara. Gua udah di bandara nih. Aku udah sampai di bandara, gimana rasanya? Pastinya pertama kali ya datang. Wah, seneng banget ya. Seneng pisan. Bahagia gitu ya. Gak nyangka kok bisa datang ke Jepang ya. Terus Hafiz juga berapa tahun nunggu bisa sampai ke sini? Wah, lama Jak. 2 tahun kira-kira ya. Sekitar 2 tahun ya. Kalau dihitung-hitung lulus sekitar ya 2 tahun lebih lah ada. Karena kayak kemarin tuh ada corona ya, sempat ditunggu juga, ditunda. Nah, jadi si Hafiz ini tuh teman satu pelatihan waktu itu sama aku di Jogja, Senta ya, Jogja, pelatihan dasar waktu 2019. Jadi ya kita sama-sama gitu nunggunya lama gitu kan. Nah, kebetulan aku sama Hafiz tuh satu perusahaan di sini di Miyazaki, Jepang ditempatin. Jadi ya kita udah kayak kakak adik sendiri lah gitu kan, udah kayak brother sendiri gitu. Brother. Karena aku juga orang Subang, dia orang Bandung kan, jadi dekat gitu. Awalnya sih kita nggak kenal ya Bis ya. Waktu di pelatihan juga kita nggak kenal, jarang ini karena beda kelas gitu kan. Tapi ya pas kesananya ya kesini ya sama-sama gila ya, cocok lah gitu, akrab gitu sama si Ojak. Oke, pokoknya intinya bahagia lah gitu ya bisa sampai ke sini ya. Bahagia banget gitu kan. Karena kita nunggu hampir sampai 2 tahunan lebih ya Bis. 2 tahunan lebih, bener. Nah, gimana tuh Hafiz? Banget itu. Gimana Hafiz selama 2 tahun itu menunggu itu, atau kan Hafiz bekerja atau kan Hafiz gimana? Tolong ceritain. Awalnya kan setelah nunggu pelatihan dasar ya. Iya, Hafiz sempat nunggu dulu kan untuk dapat perusahaan. Ya, untuk dapat perusahaan tuh kita nunggu dulu. Penerimanya harus nunggu dulu. Nah, pertama kerja dulu sempat. Yang kerja pertama berapa bulan? Itu bersekitar 6 bulan karena harus resign karena ada pemberitahuan kan. Mau dijadwalin keberangkatan ke Jepang. Jadi itu tahun berapa tuh? Tahun 2020. Dari 2019 sampai 2020. Oke, jadi Februari terakhir. Lulus dari pelatihan dasar langsung kerja dulu. Nunggu dulu 1 bulan. Iya, terus kerja. Terus ada pemberitahuan ya itu. Seneng banget juga alhamdulillah. Ya. Udah dapat jadwalnya gitu. Jadwal pasti berangkat. Terus tiba-tiba ya sekitar bulan Februari kesana mungkin ya ada COVID Corona itu di 2020 kan, bener ya? Bener. Iya, 2020. Terus udah terlanjur resign juga kan ya. Dari resign ke Jepang malah nggak jadi gitu. Iya, ke Jepang nggak jadi. Wah, kecewa banget sih. Kacau kan. Udah jatuh ke tangga. Iya. Terpaksa juga sih harus nunggu dulu. Nunggu dulu, udah di situ udah mulai ngeluh lah pikiran kemana-mana ya, udah kayak
gitu. Aduh. Gimana nih gitu Gimana kan. lagi? Ya teman-teman kan udah pada kerja. Teman-teman gitu juga kan. udah pada kerja. Oke. Sempat nunggu lagi tuh. Nunggu lagi beberapa bulan ya. Terus kerja lagi nggak tuh? Berapa tahun? Kerja lagi, alhamdulillah sempat kerja lagi. Oh, terus kerja lagi. Kerja lagi, alhamdulillah. Berarti sebelum datang ke Jepang, Hafiz berarti kerja nih. Sedang kerja itu sedang ya. kerja. Kemarin pas ada panggilan keberangkatan lagi yang kedua. Oke. Setelah dibuka lagi Jepang, sedang kerja lagi itu. Gimana, senang kaget? Kaget, senang juga. Campur aduk gitu. Campur aduk ya, benar-benar. Pasti sudah senang juga padahal lagi kerja itu, Jak. Nah, senang kan juga, Hafiz kaget. Pernah kerja nih di Indonesia. Sekarang kerja di Jepang. Nah, menurut Hafiz, kerja di Indonesia sama di Jepang itu bedanya gimana? Kan Ojak belum pernah nih kerja di pabrik-pabrik Jepang di Indonesia gitu kan. Baru pertama kali kalau aku kerja di Jepang gitu kan. Hafiz kan udah pernah kerja nih di pabrik di Indonesia gitu kan. Nah, aku mau nanya, bedanya tuh gimana sih? Kayak sistem orang-orangnya gimana gitu kan, kerjanya gimana gitu. Paham. Iya. Yang pertama kan jadi sebagai OP ya, operator produksi. Operator. Yang kedua teknisi. Oh, teknisi. Oke. Teknisi. Yang teknisi dulu, OP dulu. Bebas. Beda-beda ya. Beda. Pas teknisi dulu yang terakhir. OP. OP boleh. Itu kerjanya orang-orangnya gitu ya. Awalnya baik sih. Oke. Baik, tapi ada sisi negatifnya gitu, kurang-kurang. Gimana tuh? Dalam hal membagi ilmunya, menurut saya pribadi. Oke. Kurang gitu ya. Enggak 100% kayak pelit ilmu lah gitu. Nah, iya benar. Kayak bisa dibilang gitu. Takut kesaing gitu kan mungkin. Nah, iya. Benar. Sama orang baru gitu kayak. Nah, orang baru, benar. Jadi harus belajar mandiri sendiri. Cari tahu gitu-gitu. Oh. Sama kayak di teknisi juga. Teknisi juga gitu. Sama ya. Nah, bedanya sama di Jepang. Di Jepang sama orang Jepang nih. Sama orang Jepang ya. Bedanya bahasa mungkin ya. Pertama bahasa juga. Kan Hafiz kan bahasa masih kurang ya. Wah. Ya sih pasti kita kurang. Pasti di bahasa. Tapi kendala bahasa. Kalau dalam kerja sama orang Jepangnya sebenarnya sama aja, Jak. Sama aja ya di Indonesia sama aja. Nah, saya pikir ya yang sebelum datang ke Jepang, saya pikir orang Jepang tuh kerjanya cepat semua gitu, ya gesit semua pada gesit ya, semangatnya tinggi ya semuanya. Tapi ya ada aja orang-orang, nggak semua ini sama kayak Indonesia lah. Ada yang lambat lah gitu ya. Lambat, ada yang cepatnya, gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang kurangnya, ada yang bagusnya, sama aja sebenarnya kayak di Indonesia. Sama aja. Tapi kalau soal gimana masalah pelit ilmu kayak gitu sih, kalau orang Jepang gimana? Atau kan mereka full 100% membantu kita, ngajarin kita atau gimana? Menurut saya pribadi orang Jepang kan kalau menurut Hafiz kan tadi kan pas di Indonesia katanya ya kalau ngasih ilmu tuh agak tanggung-tanggung lah gitu kan. Jadi kita harus berpikir sendiri. Kalau di Jepang itu menurut Hafiz gimana? Sebenarnya sama juga ya. Sama juga. Iya, harus ya, kita ada inisiatif sendiri ya. Nggak bisa kita diam terus. Benar. Siap. Ada inisiatif sendiri. Sama aja sebenarnya, Jak. Kayak Indonesia bener sama aja. Yang paling beda apa tuh? Yang bener-bener beda banget gitu. Indonesia tuh kayak gini loh. Jepang tuh kayak gini. Bedanya apa? Atau bedanya di gaji gitu atau segi itu. Gaji ya pasti beda ya. Mungkin. Indonesia masih rendah lah, bilang rendah. Jepang ya tinggi. Tapi biaya kehidupan juga ya tinggi, tapi sebenarnya guys ada satu hal juga. Harga-harganya ada yang malah sama ada yang lebih kecil malah. Jadi alhamdulillah juga ada yang bilang sama juga sebenarnya. Kalau di Miyazaki ya, tapi kurang tahu kalau di Tokyo, kalau di mana kan kita kan di prefektur Miyazaki ya. Sebenarnya sama aja sih, bener. Sama aja sebenarnya. Jadi di Miyazaki itu harga-harga kayak bahan pangan itu lumayan cukup murah teman-teman. Kayak di kampung waktu di Indonesia aja ya. Indonesia, beda jauh gitu kayak sayuran juga. Sebenarnya gitu. Sama aja kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin gitu. Sama aja gitu kan. Ya gitulah, cuman kita mahal paling di biaya apartemen, listrik lah, gas gitu yang paling itu ya mah kalau bahan-bahan sama biaya hidup sih ya, kayak gaya hidup ya. Nah, gaya hidup juga ya. Sih mungkin gimana kepribadiannya.
kayak beli barang-barang branded lah gitu. Branded. Kalau dulu nih ya pasti kayak teman-teman juga pasti mungkin ya nggak semua ngalamin gitu. Cuman kalau pengalaman dari saya pribadi sih, ketika kita misal gaji 1 juta ya mungkin kita dalam pikiran tuh bisa membeli barang-barang yang seperti ini gitu. Nanti ketika kita naik gaji 5 juta, pikiran kita juga lebih pengen semakin jauh lebih pengen beli baju yang seharga segini, pengen beli bahan itu kayak naturalnya tuh seperti itu teman-teman. Gaji 10 juta pun kayak ngerasanya tetap kurang gitu kan kalau kita nggak bersyukur gitu kan, balik lagi. Betul. Nah, gimana cara ngatasinnya ya kita harus banyak-banyak istilahnya bersyukur gitu, menengok ke belakang lagi gitu kan. Gimana sih dulu kita susah gimana gitu kan, terus ini gimana gitu. Jangan sampai ke bawah sama gaya hidup gitu kan. Betul guys. Oke? Betul. Terus lanjut lagi. Aku mau nanya nih ke Hafiz. Apa Jak? Nanya apa? Kesulitan yang Hafiz alami di pas datang ke Jepang. Apa sih yang membuat Hafiz kayak tegang gitu kan, kayak takut gitu kan. Takut khawatir lah gimana gitu. Kesulitan pastinya khawatir sama diri sendiri juga sebenarnya. Gimana tuh? Takutnya susah ini apa? Bisa menjaga diri untuk diri sendiri, buat kesehatan atau apa. Karena kita sendiri Karena kan di sini kita segala ngatur sendiri kan. Iya, sebenarnya sih. Ngatur dalam segala hal itu. Kayak segi makanan kita ya. Terus kalau sakit gimana? Kalau sakitnya gimana? Iya, takutnya sih begitu. kayak khawatir gitu ya. Khawatir buat diri sendiri. Yang karena kedua, kalau di Indonesia kan kita sakit ada yang ngurus. Ada yang ngurus gitu ya benar. Ada keluarga gitu. Orang tua. Di sini kita ya cuman kita doang ya. Kita doang. Kalau kita nggak jaga diri kita sendiri ya gimana gitu kan. Untungnya banyak orang Indonesia juga ya di sini ya. Ada teman-teman dari Indonesia juga untungnya. Alhamdulillah kita bersatu lah teman-teman. Bersatu ya. Istilahnya rantau bersatu bareng dengan di sini. teguh bertegak gerak. anjing ngomong lagi mah. Bersagu dengan teguh sah. Rada gelo. Nah, kemudian nih kalau menurut Hafiz, sifat orang Jepang itu gimana? Karakternya orang Jepang. Karakter orang Jepang. Ya. Sebelumnya yang bisa tahu ya sebelum datang ke Jepang, orangnya kan pendiam, katanya pendiam, kerja keras, semangatnya tinggi ya, pendiamnya katanya pendiam ya. Sebelum datang ke Jepang ya. Nah setelah datang ke Jepang, setelah bekerja sama di perusahaan ya, sudah tahu karakternya. Oh begitu ternyata. Ternyata gimana? Sama aja kayak Indonesia ya. Ternyata ada yang pendiamnya, ada yang pendiam, ada yang bisa diajak bercanda, diajak gila-gila bareng, ada. Kalau mereka yang nggak risih, tapi ada juga yang mungkin yang risih, pada diajak bercanda, malah ada yang lebih gila lagi dari saya. Bener itu bisa ada diajak gila-gilaan, bercanda bareng. Ada juga ternyata nggak pendiam semua aja, ternyata ada. Asik lah ya. Asik ya. Ternyata nggak semua orang Jepang pendiam guys ya, ada juga yang asik. Kan mungkin nih ya teman-teman di Indonesia, waktu aku di Indonesia juga lihat di ini gitu di Google sharing orang Jepang tuh gimana gitu, karena orang Jepang tuh bekerja keras ya, gitu, keras ya, gitu. Terus kayak serius banget. Padahal enggak teman-teman. Jadi ya di sini juga sama kayak kita gitu kan, suka bercanda gitu kan, malah ada juga yang serius dalam bekerja, ada juga yang ada juga yang bilang gini, sama aja kayak di Indonesia. Aku nggak bisa katanya kalau kerja serius-serius banget gitu kan. Aku juga pengen kayak sambil kerja tuh kita harus banyak bercanda gitu kan, biar biar semakin semangat. Biar semakin semangat gitu kan. Terus nggak jenuh katanya gitu kan. Kita kan kerja katanya tiap hari gitu kan di sini, masa kalau serius terus nggak nikmat lah kan. Ada juga ya sama aja kayak di Indonesia ya, sebenarnya sama aja. Oke. Gimana kepribadian masing-masing juga. Terus gimana tuh soal bahasa nih menurut Hafiz? Di Jepang kan kita kan udah 2 tahun tuh kan, pasti Hafiz juga kan jarang belajar kan? Jarang belajar juga. Nah sama ada juga ini Jak, yang kita pelajari ya selama ini ya, sama saya sensei yang di Indonesia ya, beda tuh kosakata, seperti kosakata, pola kalimatnya yang kayak di dunia pekerjaan, dunia lingkungan kerja di perusahaan ya, di pabrik kan. Beda banget lah ya. Beda banget itu, ada yang beda juga kosakata yang kurang dimengerti. Karena di sini kan Miyazaki ya, mungkin ada yang pakai kosakata Miyazaki kayak di Indonesia mungkin Bandung, ada Bandung, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu, ada yang gitu guys. Jadi di sini juga
apa sama di Jepang juga. Jadi orang-orang Tokyo kalau datang ke Miyazaki itu mereka nggak bisa bahasa Miyazaki. Orang Miyazaki datang ke Tokyo juga mungkin nggak bisa gitu bahasanya gitu. Nah jadi yang kita pelajari adalah bahasa Jepangnya sih, bahasa Jepangnya gitu. Kayak di Indonesia bahasa Indonesianya gitu. Nah kalau bahasa daerahnya kan kita nggak tahu. Nah pas datang pertama ke Miyazaki itu ya kayak di toko-toko juga, kayak di mana-mana itu bahasanya pakai Miyazaki Beng namanya, bahasa Miyazaki gitu. Itu yang menurut kita agak sulit sih ya teman-teman ya. Tapi sih ya sulit lah gitu. Kayak tabemas kan bahasa Jepangnya tabemas. Kalau di Miyazaki Beng tabecot gitu ya. Tabecot bacot. Kalau di ini kan yang kita ini kan tabete kudasai gitu kan. Tabete kalau di sini tuh kayak tabecote gitu kan. Tabecote, nah iya. Tabecote. Terus kayak ya tabecote. Kalau nggak ngerti kan kita kan tabecot. Wakarang gitu. Kalau di sini wakacorang. Kalau di aja sih yang kalau kita pelajari kan wakarana ya. Wakarimaseng. Nah, kalau di sini wakacorang. Apa kali ya guys? Wakacorang beda jauh ya. Kalau pertama kali datang kan pasti apa sih ini gitu kan nggak ngerti bener-bener kayak bener-bener bisa nggak ngerti ya bener-bener nggak ngerti. Kok beda banget ya yang kita dipelajari. Bener-bener gitu sih. Terus gimana nih? Tapi kalau udah kerja mah, udah kerjanya ya udah ya. Namanya juga udah ngerti kerjaan ya. Kita tinggal kerja aja gitu. Udah kerja aja. Udah enak sih guys, udah ngerti. Jangan takut lah buat teman-teman nih. Takut juga. Tentang bahasa gimana ya kalau misalnya bahasa nggak lancar gitu, jangan takut gitu kan. Sama kita juga ya Sama kita juga. Awalnya pasti takut lah. Pas udah di sini bener malah dimudahi. Pasti nanti juga ada yang bantu juga. Sedikit lah kita ngerti lah gitu, paham. Oke, begitu mungkin. Ya, begitu. Mungkin sampai di sini aja lah. Apa namanya podcast kita hari ini, set podcast. Oke mas, sudah jadi ini ya Rojak. Keren sih bener guys. Rojak guys, panutan guys bener. Panutan panutan Rasul. Oh iya. Apa? Menginspirasi. Bener guys. Udah mulai maju bertahap-tahap. Video juga keren-keren guys. Jangan lupa nonton di channelnya Ojak Des dan nanti mungkin Hafiz Des. Aku tunggu. Nggak tahu ya. Masih belum bisa dalam hal berbicara dalam kamera guys. Yang penting kita bisa memberikan tontonan yang baik, bis. Kalau aku sih YouTube nih, aku pengen kayak dulu kan kita juga cari informasi tentang Jepang tuh gitu kan, gimana gitu kan. Kita juga kan banyak kekhawatiran gitu, ketakutan gitu. Nah, aku buat channel ini tuh ya biar bisa sharing ke teman-teman semua gitu kan, teman-teman yang sekarang lagi down gitu, lagi nunggu mau buat ke Jepang gitu. Nah, aku pengen kayak teman-teman tuh ayo semangat gitu kan, semangat belajarnya. Terus di sini gimana yang mereka takutkan, aku pengen jawab di sini gitu kan, jangan takut atau gimana gitu. Kalau aku sih gitu, teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman semua apa istilahnya ngerasa terbantu lah gitu dengan adanya channel ini gitu kan. Kalau aku nggak mikir yang lain-lain sih, paling itu doang. Aku juga pengen ngenalin nih ke teman-teman semua, karena di Miyazaki itu kan jarang tuh ada yang istilah konten di Miyazaki. Aku juga mau konten gitu kan, mau nunjukin ke teman-teman nih. Jangan ya mungkin nggak semua orang ya bisa datang ke Jepang, tapi kan kita sekarang udah zamannya dunia digital lah gitu, dunia yang udah ada YouTube gitu kan. Kita bisa lihat segala penjuru dunia gitu kan, cuman dengan melihat HP. Nah, aku pengen gitu kan bikin konten ini biar dinikmatin sama teman-teman. Misalkan aku datang ke tempat ini, jangan cuman aku yang lihat, tapi teman-teman juga bisa lihat gitu. Aku sih gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman semua menikmati, enjoy dengan video-video yang aku buat. Ya, terima kasih buat yang udah subscribe. Terima kasih guys. Oke. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Kalau kalian suka dengan video ini, nanti aku akan buat lagi ya teman-teman bersama Hafiz. Oke, terima kasih Hafiz dan Rojak. Jak, nuhun Jak, makasih banyak. Keren. Cheers. Oke. Bye bye. Penontonnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.